saya meninggal dibunuh. Semua selingkuhannya ini yang usianya di atas dia. Dan akhirnya saya mutusin untuk nyerah. Mainar Hardini, kelahiran tanggal 8, memiliki mantan suami yang mengidap Oedipus kompleks, yaitu suka dengan wanita yang lebih tua. Orang tuanya jatuh miskin. Menurut pengakuannya, ibunya diguna-guna sehingga sampai jatuh miskin. Karma apalagi yang akan dihadapi Mainar ke depannya? Saya menggambarkan seekor ular dengan cinta. Jadi kamu terjebak dalam... Saya melihat ini konflik cinta, dan saya melihat yang dia cintai rumit sekali. Karena saya melihat pacar atau suaminya menyukai perempuan yang lebih tua. Ya. Iya betul. Dan di sini saya melihat adalah tragedi dan juga perpisahan. Iya. Ada durhaka juga, tetapi tidak dengan orang tua. Perpisahan yang Roy bicarakan adalah perpisahan kematian. Oke, Mei, silahkan diceritakan. Saya taunya bapak saya itu meninggal kecelakaan. Tapi saat saya mulai kuliah, saya baru tahu kenyataannya kalau ternyata bapak saya meninggal dibunuh. Saya banyak protes sama orang tua saya, sama ibu saya. Karena kecewa, kenapa dari kecil saya hidup dibohongin ya. Itu pun saya tahu sendiri karena saya menemukan suratnya. Surat permohonan pemberhentian otopsi. Dan di situ jelas kalau kendaraan bapak saya saat itu dalam kondisi baik, tidak ada barang yang hilang, hanya tengkorak bagian belakang dan tempurung kakinya hancur. Mungkin kalau dikatakan saya durhaka sama ibu, saya durhaka karena sejak saya tahu itu saya takut untuk dekat dengan almarhumah ibu. Dan setelah ibu saya meninggal, saya menikah dengan laki-laki yang baik, yang agamanya kuat, sholatnya rajin, keluarganya baik-baik, karena saya nggak mau gagal. Tapi ternyata selama saya menikah beberapa kali, saya tahu dia selingkuh. Dan semua selingkuhannya ini yang usianya di atas dia. Dan akhirnya saya mutusin untuk nyerah. Saat ini anak-anak saya sama dia gitu. Karena sampai sekarang belum diurus untuk legalitasnya. Baru secara agama. Kalau boleh tahu, kita ke masalah bapak dan ibu dulu ya. Jawaban ibu apa ketika harus merahasiakan ini semua? Ibu saya bukan tipe orang yang bisa ditanya. Jadi setiap kali saya bertanya tentang masa lalu, selalu dijawab dengan satu kalimat, nggak usah nanya, nggak usah banyak tanya. Jadi saya tumbuh jadi orang yang nggak bisa nerima orang lain, kadang jadi tertutup.
Saya melihat di sini ada tragedi dan ada penusukan di beberapa lambung. Terus saya melihat juga darah mengocor, kemudian otak yang pecah berantakan. Saya mendengar satu gambaran di sini dan saya melihat gambarannya orang pelakunya adalah yang kalian kenal. Sebenarnya diduga. Oke. Iya, memang kalau untuk pelaku ya, saya juga nggak bisa memastikan. Tapi setahun setelah bapak saya meninggal itu, ibu saya menikah lagi dengan suaminya barunya. Dan dulu ibu saya tuh orang berada di Depok. Tapi sejak menikah itu habis, bahkan rumah warisan untuk saya pun dibalik nama atas nama si laki-laki ini. Begitu. Diporotin. Iya, habis semuanya. Restoran ibu saya habis, warisan untuk saya, bahkan rumah yang ibu tinggalin juga diambil. Sebentar, Roy bilang tadi ibunya punya banyak jimat. Jadi almarhumah bermain. Mohon maaf sekali ya, saya harus membongkar ini bahwa dalam penerawangan saya melihat simpanan-simpanan barang yang belum disampaikan dan harusnya menjadi milik kamu. Tetapi dari hati kamu yang paling dalam, saya melihat kamu tidak mau. Iya, memang. Iya, Mei. Yes. Ibu, saat ibu meninggal, itu setelah 40 hari ya, kita ada istilah bongkar semua barang-barangnya, lemari. Itu saya temuin banyak banget jimat-jimat, mulai dari rambut, batu-batu sampai tasbih ya, kayak badik, macam-macam seperti itu. Tapi saat ibu meninggal itu karena saya kesal, meninggalnya pun agak susah ya, saya harus manggil ustadz segala macam. Itu jimat yang bisa saya bakar di depan rumah. Sisanya itu saya kasih ke si ustadz. Tapi si ustadz ini selalu pesan ke saya, dia bilang, suatu hari kamu harus ambil. Karena ini punya kamu, warisan kamu, cuma anak keturunannya yang bisa ambil. Tapi saya nggak mau, karena takut. Karena saya nggak bisa pakai gitu. Maksudnya nggak berani pakai gitu-gituan gitu. Jadi Mei dan Pak Ustadz yang membantu pun melihat bahwa sakratul maut ibu susah karena barang-barang dan aktivitas ibu ketika masih hidup? Ya, sampai pernah panggil yang tenaga dalam itu ya, terapi tenaga dalam itu orangnya mental. Dan itu ibu lepas setelah saya sholat hajat. Jadi malamnya saya sholat hajat. Pagi dia sesak gitu, langsung saya peluk, meninggal di pelukan saya. Saya merasa hati kamu sangat-sangat down sekali. Saya menggambar ular dan ada hati yang berdarah di sini. Dimasukin ular. Saya ingin kamu bangkit, Mei. Ya, karena apa yang sudah terjadi, kadang saya merasa apa yang terjadi dalam hidup saya, step-stepnya seperti mengulang apa yang terjadi pada ibu saya gitu. Seperti apa, selama ini saya bertanya-tanya, Mam, apa sih yang terjadi selama ini gitu. Dan Tuhan seperti menjawabnya lewat step-step kehidupan saya gitu. Jadi kadang saya, oh aku tahu endingnya tuh bakal kayak gini gitu. Jadi kayak takut untuk jalanin hidup gitu. Kadang-kadang suka salah. Berharap, please stop gitu, please. Itu yang saya rasakan banget. Dan tampaknya saya butuh teman-teman untuk telur dan mangkok. Kamu pilih salah satu dari telur ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah prediksi yang akan terlihat gambarannya saja. Bismillah. Baik, sebentar. Tolong saya ambil? Ya, silakan ambil, kasih.
Saya ingin kamu pecahkan sendiri di situ. Bisa. Jadi Mei baru memilih salah satu telur di antara 2 telur dan pesan dari telur ini mengenai tentang kehidupannya, Roy. Betul sekali. Apapun pilihan yang ada di pikirannya akan tertuju pada telur itu. Dan kita buka. Jarum, rambut, jarum, rambut, dan ya, Kok bisa? oke. Oke, boleh saya pinjam, Bro? Saya ingin. Hati-hati, Roy. Jadi buat pemirsa di rumah ini bisa terlihat ada rambut. Kok bisa, Roy? Dan ada jarum. Sudah terlihat? Saya di sini melihat bahwa gambaran yang ada di pikiran dia dan semuanya yang diwariskan oleh ibunya sangat kencang sekali. Dan plus saya mohon sekali untuk Mei untuk merubah pola pikir karena ini yang digambarkan oleh pikiran kamu. Saya melihat kamu akan menemukan laki-laki yang baik dan dia sudah bercerai. Oh, duda. Gak punya anak, tajir, Kaya. kaya.